Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk outline materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah pengertian accident, kemudian pengertian insiden, safety, unsafe action, unsafe condition, dan dari kecelakaan kerja. Yang pertama accident. Apa yang dimaksud dengan accident atau kecelakaan kerja? Jadi kecelakaan kerja ini adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan manusia, merusak harta benda, atau kerugian terhadap suatu proses. Nah, kecelakaan kerja ini suatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara harta benda, korban jiwa, luka atau cacat, maupun terjadinya suatu pencemaran. Nah, ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Yang kedua, kecelakaan dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan harta benda. Yang ketiga, kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh atau struktur. Yang selanjutnya adalah insiden. Insiden di sini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, apa saja bentuk kerugiannya? Ada cedera fisik, ada penyakit akibat kerja, ada kerusakan harta benda, dan proses produksi atau hasil. Nah, di sini terjaminnya keselamatan kerja dapat dilakukan dengan cara mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Apa saja? Yang pertama adalah pemberian pemahaman kerja yang baik. Nah, untuk melakukan pekerjaan dengan baik, pekerja harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan supaya bisa bekerja dan terhindar dari risiko bahaya. Yang kedua adalah pengawasan pekerja di tempat kerja. Nah, pelaksanaan kegiatan pengawasan di tempat kerja ini dilakukan untuk bisa mengetahui lebih dini potensi bahaya yang mungkin muncul, sehingga tindakan pencegahan bisa segera dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan. Yang ketiga adalah penentuan potensi bahaya. Kegiatan ini menjadi penting untuk diketahui karena merupakan langkah penetapan tahapan pelaksanaan pencegahan yang harus dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya suatu kecelakaan. Yang keempat adalah penanganan kecelakaan. Nah, kegiatan ini dilakukan agar kecelakaan yang terjadi tidak lebih berat dan menimpa banyak orang. Yang kelima adalah pengendalian kecelakaan. Nah, kegiatan ini dilakukan agar kecelakaan yang terjadi tidak menimbulkan korban dan kerugian yang lebih banyak. Yang selanjutnya adalah keselamatan kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah suatu kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan, di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, keselamatan, dan juga kondisi pekerja. Nah, seorang pekerja atau penjual makanan di suatu industri penyelenggaraan makanan harus menggunakan alat pelindung diri untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama aja APD-nya, ada penutup kepala, ada masker, ada celemek, kemudian ada sarung tangan, ada alas kaki, dan juga pakaian kerja. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian unsafe action. Apa yang dimaksud dengan unsafe action? Unsafe action adalah suatu perilaku membahayakan atau tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, perilaku berbahaya ini adalah kegagalan human failure dalam mengikuti persyaratan atau prosedur kerja yang benar, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Nah, banyak pekerja ini yang melakukan unsafe action, tapi mereka tidak mengerti jika pekerjaan mereka itu sebenarnya beresiko. Nah, penyebab dasar unsafe action ini adalah ketidakseimbangan fisik tenaga kerja, karena boleh jadi dipengaruhi oleh tidak sesuainya berat badan, posisi tubuh, kepekaan tubuh, sehat fisik, atau sehat sementara. Yang kedua bisa jadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, orientasi, kurangnya latihan atau memahami data, serta salah pengertian terhadap suatu perintah atau instruksi. Yang ketiga adalah pemakaian APD tidak sesuai dengan aturan. Yang keempat adalah stres fisik. Bisa karena beban tugas yang terlalu berlebihan, kurang istirahat, atau terpapar dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, adapun faktor manusia yang pengaruh terjadinya unsafe action ini bisa karena masa kerja, pengetahuan mungkin yang kurang, kelelahan, atau sikap dari para pekerja itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, dan juga kondisi badan yang lemah. Nah, perusahaan-perusahaan tertentu atau departemen tertentu cenderung punya tingkat kecelakaan kerja yang tinggi daripada yang lainnya.
Nah, beberapa karakteristik dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Yang pertama adalah karakteristik pekerja. Yang kedua adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan pekerjaan, kehidupan kerja berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja atau job burnout. Nah, yang pertama adalah karakteristik pekerja. Perusahaan-perusahaan kecil dan besar, yaitu ada perusahaan yang mempunyai kurang dari 100 pekerja dan perusahaan yang punya lebih dari 1.000 pekerja. Biasanya akan memiliki tingkat kecelakaan yang lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang kecil. Pekerja yang mudah celaka, sebagian ahli menunjuk pekerja sebagai penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan. Yang selanjutnya, pekerja yang berperangai sadis juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja. Yang selanjutnya adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan karena pekerjaan atau juga beberapa penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa juga karena kehidupan kerja berkualitas rendah, jadi bagi banyak pekerja, kehidupan kerja berkualitas rendah disebabkan oleh karena kondisi tempat kerja yang gagal untuk memenuhi referensi-referensi dan minat-minat tertentu, serta rasa tanggung jawab, keinginan akan pemberdayaan dan keterlibatan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya, stres pekerjaan. Nah, penyebab utama stres bagi banyak pekerja bisa jadi karena berasal dari supervisor atau atasan, atau mungkin salary atau gajinya yang kurang, kemudian security atau keamanan, dan juga safety atau keselamatan yang belum terjamin. Yang selanjutnya, kelelahan kerja atau job burnout. Jadi, kelelahan kerja atau job burnout itu adalah jenis stres yang banyak dialami oleh orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, seperti karyawan kesehatan, pendidikan, kepolisian, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari K3? Yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kemudian mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan, misalnya karena pengaruh radiasi, dan lain sebagainya, mencegah atau mengurangi kematian, dan mencegah atau mengurangi cahaya tetap. Yang selanjutnya di sini ada beberapa teori kecelakaan kerja. Yang pertama adalah teorinya Heinrich. Teori ini mengatakan bahwa suatu kecelakaan terjadi dari suatu rangkaian kejadian. Ada 5 faktor yang terkait dalam rangkaian kejadian tersebut, yaitu lingkungan, kesalahan manusia, perbuatan atau kondisi yang tidak aman, kecelakaan, serta adanya cedera. Yang kedua adalah teori multiple causation. Jadi teori ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kemungkinan ada lebih dari satu penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, penyebab ini mewakili perbuatan, kondisi, atau situasi yang tidak aman. Nah, kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan bisa tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Yang ketiga adalah teorinya Gordon. Nah, kecelakaan merupakan akibat dari interaksi antara korban kecelakaan, perantara terjadinya kecelakaan, dan lingkungan yang kompleks, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan mempertimbangkan salah satu dari 3 faktor yang terlibat. Yang keempat adalah teori domino terbaru, telah berkembang suatu teori yang mengatakan bahwa penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja itu adalah ketimpangan manajemen. Jadi ternyata manajemen ini berpengaruh sangat erat ya terhadap suatu kejadian kecelakaan. Yang selanjutnya adalah teorinya Risen yang menggambarkan kecelakaan kerja terjadi akibat terdapat lubang dalam sistem pertahanan. Nah, sistem pertahanan ini bisa berupa pelatihan-pelatihan, prosedur, atau peraturan mengenai keselamatan kerja. Yang keenam adalah teorinya Frank Ebert Peterson yang menjelaskan bahwa modifikasi dan teori domino Heinrich ya, yang dalam menggunakan teori manajemen yang intinya manajemen itu kurang kontrol bisa menjadi sumber penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan kerja. Nah, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja sendiri atau basic causes-nya ya, penyebab utamanya adalah dari tenaga kerja, kemudian bahan, alat, kemudian proses ya, juga lingkungan, yang mana di sini bisa berpengaruh terhadap terjadinya keselamatan atau kecelakaan kerja. Nah, jenis-jenisnya bisa karena terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk, atau terjepit, atau pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, atau bahaya radiasi, dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya bisa karena mesin-mesin yang digunakan, mesin pengolahan misalnya, kemudian atau juga bisa dari alat-alat ya, alat angkut, kemudian juga peralatan lain, contohnya alat yang bertekanan tinggi, kemudian tangga berjalan atau perkakas-perkakas lain yang dia menimbulkan resiko terjadinya suatu kecelakaan. Bisa juga material atau bahan-bahan radiasi yang menyebabkan kecelakaan atau bahan peledak, atau radiasi, debu, gas cairan, atau zat-zat kimia.
Lingkungan kerja juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja, baik itu di luar bangunan, di dalam bangunan maupun di bawah tanah. Yang selanjutnya adalah pertimbangan hukum. Nah, di sini ada OSHA ya, atau Occupational Safety and Health Administration, yang mengharuskan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja tanpa memandang ukuran perusahaan. Jadi di sini OSHA itu bertanggung jawab untuk menetapkan dan memberlakukan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, programnya di sini memberikan perlindungan terhadap kecelakaan dan penyakit yang dialami oleh pekerja dalam suatu pekerjaan dan juga memberikan kompensasi pekerja terkait dengan kasus kecelakaan kerja tersebut. Yang selanjutnya, Common Law Doctrine Health Administration. Jadi hukumnya terdiri dari putusan pengadilan yang berkenaan dengan tindakan-tindakan pelanggaran seperti cedera yang dialami oleh seorang pekerja akibat tindakannya sendiri. Nah, jadi pekerja dan konsumen itu dapat memperoleh ganti rugi kerusakan jika mereka dapat menunjukkan bahwa perusahaan itu telah bertindak ceroboh atau dengan sengaja menimbulkan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Nah, yang selanjutnya inisiatif lokal, jadi perusahaan-perusahaan itu perlu memperhatikan peraturan-peraturan lokal tentang ini ya, kejadian atau keselamatan kerja seperti itu. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang K3. Di sini ada Undang-Undang 14 tahun 96 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan yang dinyatakan dalam pasal 9 bahwa setiap tenaga bekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, dan juga agama. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ada beberapa hal yang diatur. Pertama adalah syarat keselamatan kerja itu adalah untuk apa sih sebenarnya? Mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat pelindung diri pada bekerja, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, dan memelihara kesehatan dan juga ketertiban. Nah, di sini pengawasan Undang-Undang Keselamatan Kerja, pimpinan melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini. Nah, di sini eh, pasal 86 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur pula bahwa setiap pekerja atau buruh itu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas pertama keselamatan kerja, kedua moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama. Nah, Permenkes Permen ya tenaga kerja nomor 1 ya per 1 tahun 79 tentang pelayanan kesehatan kerja. Jadi tujuan pelayanan kesehatan kerja ini adalah memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan timbulkan dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja, serta memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Oke, di sini adalah ada sebuah jurnal atau penelitian yang menunjukkan bahwa analisis kecelakaan kerja pada bagian pengolahan makanan di instalasi gizi RSUD Dr. Sudarso Pontianak. Jadi kecelakaan kerja ini merupakan kejadian yang tidak dikehendaki, bisa karena unsafe action atau juga unsafe condition. Nah, ternyata di sini kasus kecelakaan kerja ya di instalasi gizi ini di tempat pengolahan makanan terdapat 7 kasus kecelakaan. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Nah, ternyata di sini ada ya sampelnya 37 orang itu di mana dia merupakan pekerja pengolahan makanan di instalasi gizi RSUD Sudarso. Sebagian besar pengetahuan responden dikategorikan baik, kemudian perilaku kerja dikatakan kurang baik sebanyak 56,8 dan kepatuhan penggunaan APD juga sebesar 81,1%. Nah, di sini disampaikan bahwa memang ini ya sebagian besar responden yang tidak aman ya sebesar 89,1%, yang artinya bahwa diperlukan upaya untuk perbaikan ya, perbaikan terutama kaitannya dengan penggunaan APD bagi tenaga pengolah makanan di instalasi gizi tersebut karena ketika APD itu digunakan secara tepat sesuai dengan SOP maka akan meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan kerja. Oke, dan itu dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.